Baiklah, selamat sore semuanya. Ini adalah hari Sabat yang indah ya. Sudah selesai melihatnya. Saya berdiri di sana mendengarkan semua orang bernyanyi dalam paduan suara massal, sungguh sangat indah. Senang sekali mendengar suara trompet yang dimainkan. Itu menambahkan nada tertentu pada pujian kita. Dan para musisi kita di sini, saya tidak tahu beberapa nama instrumen itu, tetapi itu sangat luar biasa. Terima kasih kepada para musisi kita untuk semua yang telah kalian lakukan untuk membawa kita ke suasana pujian di surga. Dan Anda tahu, saat kita sampai di surga, tidak akan ada lagi misi karena hanya akan ada pujian. Jadi misi tetap ada selama kita berada di dunia ini. Misi ada agar ada pujian bagi Tuhan di seluruh alam semesta. Dan mungkin yang paling menarik dari berkumpul dalam kelompok seperti ini adalah saat puji-pujian bersama ketika kita mengangkat suara kita kepada Tuhan. Dan saya menyukainya karena saya membuat suara yang penuh sukacita, bukan suara yang harmonis. Dan saya suka dihanyutkan oleh suara orang-orang di sekitar saya. Jadi bernyanyi dalam paduan suara massal adalah pengalaman yang indah bagi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua orang yang telah membuat ibadah ini begitu indah dan penuh makna. Jadi kita sampai pada akhir dari pertemuan camp kita di sini dan perbincangan kita malam ini berjudul Perceraian Ilahi. Dan ketika Anda diminta untuk berkhotbah di sebuah pertemuan camp, kadang mereka meminta Anda begini, ini yang kami ingin Anda bawakan yaitu tentang buah roh atau semacam itu. Dan kadang mereka hanya mengirimi Anda jadwal dan berkata, inilah 6 poin pembahasan Anda. Sesederhana itu. Dan kadang mereka memberitahu Anda tema pertemuan camp dan kadang juga tidak. Dan saya benar-benar tidak ingat apa yang dikirim oleh jemaat Karibu kepada saya. Selain saya tahu itu terorganisir baik dan saya mendapat beberapa surat yang sudah lama sekali. Jadi ketika Anda duduk dan berpikir tentang apa yang akan saya khotbahkan, berdoalah untuk itu. Dan jika Anda tidak punya arahan apapun, Anda berpikir, Tuhan, apa yang akan saya bicarakan? Dan Anda berdoa agar Tuhan memberi Anda beberapa pesan. Jadi malam ini saya ingin berbicara tentang pernikahan dan pertunangan dan perjamuan kawin anak domba. Karena disinilah kita semua akan pergi ke perjamuan kawin anak domba. Dan ketika saya berbicara tentang pengalaman umat Israel ketika mereka menjalani proses pernikahan dan bercerai dan kemudian ada pertunangan yang muncul lagi dalam kitab suci dan kemudian janji perjamuan kawin anak domba dan penyempurnaan di surga. Masing-masing kita terdapat di dalam kisah itu untuk diri kita sendiri. Jadi pembahasan kita malam ini berjudul Perceraian Ilahi dan doa saya seiring kita mempelajari ini bersama, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa seiring kita menjalani kisah ini, kita akan melihat diri kita di suatu titik dalam cerita ini. Namun saat kita memulai dan sebelum kita mulai, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus sekali lagi untuk memberkati waktu kita bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat hari Sabat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas atmosfer surgawi, kami bersyukur kepadamu atas jiwa-jiwa yang berharga yang dilahirkan kembali pada hari ini di dalam baptisan air. Tuhan, hamba bersyukur untuk mereka yang setia mempersiapkan orang lain untuk dibaptis. Tuhan, hamba berdoa bagi murid-murid baru Yesus Kristus agar Engkau memenuhi mereka dengan roh-Mu sejak hari ini dan seterusnya. Dan mereka akan melihat buah roh di dalam karakter mereka dengan cara yang indah. Tuhan, hamba berdoa bagi kami saat kami bersama malam ini. Dan Tuhan, hari telah berganti di barat dan jam-jam Sabat perlahan tapi pasti berakhir. Hamba berdoa agar Roh Kudus-Mu datang dengan cara yang indah ke dalam hati pikiran kami semua sekarang. Bapa, kami berdoa agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa Bapa, tidak ada yang menghalangi antara kami dan Engkau sekarang pada saat ini. Hamba mohon Tuhan, agar segala hidup kami dapat kami berikan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan yang kudus. Hamba mohon Bapa, bersihkanlah kami dari kejahatan kami sekarang. Engkau menghapuskan rasa bersalah atas aib dan dosa kami. Dan Engkau memberikan kami hati yang rindu untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Bapa, kami serahkan saat-saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk perlindungan dari malaikat-malaikat-Mu. Dan bagi mereka yang menyaksikan online, kiranya Roh-Mu bergerak di dalam hati dan rumah mereka sebagaimana Engkau bekerja di sini malam ini. Dalam nama Yesus, dengan rendah hati kami berdoa. Amin. Jadi adakah yang di sini suka pergi ke pesta pernikahan? Ya, beberapa orang suka pergi ke pesta pernikahan. Pengalaman saya adalah ketika pasangan bertunangan, si wanita cenderung fokus pada hari pernikahan, dan si pria lebih fokus pada hal-hal setelah pernikahan. Jadi, si wanita seringkali berfokus pada gaun dan bunga, serta undangan dan semua hal lainnya. Dan si pria fokus pada bagaimana kita akan membayar tagihan setelah semua ini selesai. Dan apakah ibu mertua saya akan tinggal 6.000 mil jauhnya dari saya atau tidak? Pertanyaan yang sangat penting.
Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu sebagai seorang pendeta, sekarang ini lebih mudah untuk melayani di pemakaman daripada di pesta pernikahan. Karena di pesta pernikahan tidak ada yang mendengarkan apa yang Anda katakan. Semua orang melihat pengantin wanita dengan kamera mereka. Mereka hanya ingin Anda diam sampai pada titik di mana Anda bisa mencium pengantin wanita, itulah yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang Anda katakan sebagai pengkhotbah atau renungan kepada pasangan tersebut. Dan ketika berbicara tentang pemakaman, pemakaman pada dasarnya adalah acara penginjilan. Karena ketika orang-orang menangisi orang yang mereka kasihi, Anda mengingatkan mereka bahwa Yesus menangis di kuburan Lazarus. Dan Yesus menangis bersama Maria dan Marta yang memiliki pengharapan akan kebangkitan. Dan ia menangisi orang-orang Farisi itu yang tidak mempunyai pengharapan akan kebangkitan. Dan setiap pelayat di pemakaman termasuk dalam salah satu dari dua kelompok itu. Yesus menangis bersama mereka atau ia menangisi mereka. Dan di kelompok manakah Anda berada hari ini? Tetapi pernikahan adalah sebuah proses yang sangat istimewa dan itu berasal dari Taman Eden. Dan inilah pembahasan kita hari ini. Setelah pendahuluan, kita akan melihat proses perceraian Israel, lalu pertunangan, dan kemudian pernikahan, lalu kesimpulan. Jadi inilah pembahasan kita hari ini. Bercerai, bertunangan, menikah. Dan saya menduga bahwa kebanyakan orang di ruangan ini hari ini, jika Anda sudah menikah, puji Tuhan, saya mendoakan untuk pernikahan yang bahagia. Saya tahu beberapa orang di sini hari ini telah mengalami perceraian, sedang mengalami perceraian, takut bahwa mereka akan mengalami perceraian. Beberapa menceritakan itu kepada saya, dan Anda akan mengalami saat-saat yang sangat menyakitkan. Dan ada orang-orang di sini hari ini yang ingin menikah, tapi belum menikah hari ini dan berdoa untuk pasangan hidup yang cocok. Jadi pernikahan mempengaruhi kita semua, entah kita menyadarinya atau tidak. Jadi perikop ini berasal dari buku The Book of Common Prayer. Buku ini diterbitkan oleh Gereja Anglikan pada tahun 1662. Dan ketika orang-orang datang kepada seorang pendeta dan berkata, "Pendeta, kami ingin melangsungkan pernikahan tradisional." Anda tahu di dunia berbahasa Inggris itu artinya mereka mengacu pada kitab doa umum. Dan kata-kata dalam buku ini dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1662, kita membacanya di banyak pernikahan. Ya. Dan ini masuk ke dalam buku pedoman pendeta Advent yang didapat para pendeta saat mereka diurapi atau menjadi pendeta yang resmi. Jadi kata-kata ini sangat familiar. Saya ingin membagikan kata-kata ini kepada Anda sekarang karena kata-kata ini dengan sangat baik mengekspresikan tujuan pernikahan dalam pandangan Tuhan. Dan beberapa dari Anda akan mengingat kata-kata ini dari pernikahan Anda sendiri. Oke. Jadi inilah yang biasanya dikatakan pengkhotbah ketika mempelai wanita atau dua orang yang bertunangan datang ke depan gereja. Lalu pendeta mengucapkan ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul bersama di sini di hadapan Allah dan di hadapan jemaat untuk menyatukan bersama pria dan wanita ini dalam pernikahan yang kudus. Yang merupakan suatu harta yang terhormat yang dilembagakan oleh Allah pada masa kemurnian manusia. Yang menandakan bagi orang Kristen persatuan rohani antara Kristus dan gerejanya. Di mana hal kudus yang diberkati dan dihiasi oleh Kristus dengan kehadirannya dan mukjizat pertama yang ia lakukan di Kana, Galilea. Dan selanjutnya diperintahkan oleh Rasul Paulus sebagai layak menerima kehormatan dan dimaksudkan untuk mendukung persatuan dengan Tuhan kita sendiri. Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh direnungkan atau dilakukan secara sembrono, remeh atau tak beralasan, tetapi dengan penuh hormat, kesadaran, dan dalam takut akan Allah. Dengan sepatutnya mengingat bahwa pernikahan ditetapkan secara ilahi untuk saling menolong dan menghibur yang dibutuhkan oleh satu sama lain. Dan harus menerima, baik dalam kemakmuran maupun kesengsaraan. Ke dalam keadaan kudus ini, kedua orang yang hadir di sini sekarang datang untuk bersatu dengan khidmat dan tak terpisahkan. Jadi ungkapan yang indah dan benar-benar merangkum dengan rapi tujuan Allah untuk pernikahan. Dan saat kita masuk ke dalam roh dan tujuan pernikahan seperti yang Tuhan maksudkan, pernikahan mungkin adalah satu-satunya berkat terbesar yang dapat Anda miliki di dunia ini. Orang-orang bertanya kepada saya, seperti apa pernikahan itu? Dan saya sudah menikah dengan istri saya selama hampir 25 tahun. Dan gambaran terbaik tentang pernikahan adalah seperti kolonoskopi. Dan sebelum Anda tertawa ketika saya mengatakan itu, sebelum Anda tertawa dan saya lihat Anda sudah tertawa, tolong izinkan saya selesaikan dulu, oke? Ini seperti kolonoskopi. Jadi saya mencapai usia tertentu sekitar beberapa tahun yang lalu saat saya beranjak 50 tahun. Ada satu titik dalam hidup di mana Anda agak takut pergi ke dokter karena Anda selalu mencapai usia tertentu. Dan begitu Anda menginjak usia 40 tahun sebagai pria, ada beberapa hal yang harus dilakukan saat 40 dan 50 tahun. Apakah itu kolonoskopi atau pemeriksaan prostat atau vaksin herpes zoster?
saat Anda menjalani hidup, hal-hal ini bertambah saat Anda mencapai usia tertentu. Dokter saya bilang, Anda sudah usia sekian, Anda perlu kolonoskopi. Saya bilang, so kenapa? Dia jawab, karena ada risiko, mungkin polip atau sesuatu. Saya tak tahu apa itu polip, tapi kedengarannya tidak terlalu bagus. Ya, jadi saya mengkonsumsi bahan kimia ini dan itu membersihkan saya. Dan istri saya mengantar saya ke rumah sakit. Dan saya berganti pakaian khusus dan mereka membawa saya masuk dan mereka membuat saya tidak sadar dan mereka melakukan apapun yang akan mereka lakukan pada saya. Dan hal berikutnya yang saya ingat adalah saya terbangun di rumah di tempat tidur saya. Saya berpikir, tunggu dulu, saya pikir saya berada di rumah sakit. Apakah itu semua hanya mimpi buruk? Tidak, saya rasa itu bukan mimpi buruk. Nah, saya memiliki beberapa rasa sakit yang tersisa. Lalu saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, istri saya di sana. Saya bilang, apa yang aku lakukan hari ini? Dia bilang, kamu pergi menjalani kolonoskopi pagi ini. Oh benar, aku memang menjalani kolonoskopi. Lalu apa yang terjadi setelah kolonoskopi? Dia bilang, dokter menyuruhmu untuk tidak menandatangani dokumen apapun selama 24 jam karena sepertinya kamu sudah sadar, tapi kamu sebenarnya tidak. Kalian yang dokter pasti tahu apa yang saya bicarakan. Ada semacam efek samping dari pembiusan dan dia bilang, setelah kamu menjalani kolonoskopi, kamu masuk ruang pemulihan dan kamu mengobrol dengan dokter tentang bagaimana Solzhenitsyn menjadi seorang Kristen di ruang bedah. Dan kamu terus mengoceh tentang hal ini. Lalu kamu mulai memberitahu dokter bahwa kamu bisa merasakannya karena mereka tidak bisa memasukkan alat pemeriksaan di sekitar sudut tertentu itu. Dan dokter menyatakan kepada kami, ya mereka mengalami beberapa masalah dengan proses itu. Jadi kamu tidak salah ingat tentang hal ini. Bagaimanapun juga kami memutuskan setelah kamu berpakaian bahwa ada sesuatu yang tak beres denganmu. Jadi kami menempatkanmu di kursi roda dan membawamu ke bagian belakang rumah sakit. Dan aku pergi mengemudikan mobil ke belakang dan aku menaruhmu di dalam mobil. Dan istri saya pikir, selagi suamiku bersamaku, ayo kita pergi dan berbelanja. Jadi kami pergi dan berbelanja, tapi saya tidak ingat apa yang saya beli. Dan itu adalah peristiwa yang tak terlupakan dalam keluarga kami. Karena ketika kami menikah, saya bilang ke istri saya, ada banyak hal yang akan saya lakukan, tapi ada satu hal yang tidak, yaitu berbelanja. Seperti saya akan makan, karena makan seperti mengisi bensin di mobil, itu membuat Anda terus melaju ke depan. Tapi belanja makanan, tolong jangan pernah meminta saya untuk melakukannya. Jadi istri saya mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Sementara saya tidak begitu paham, saya tidak ingat apa-apa. Rupanya saya berjalan di lorong Aldi dan Walmart setempat. Kami tiba di rumah dan tampaknya saya membawa makanan itu ke dalam rumah dan menaruhnya di dapur. Kemudian istri saya bisa melihat bahwa saya masih belum beres, jadi dia menidurkan saya di tempat tidur. Dan kemudian saya terbangun. Jadi mengapa pernikahan seperti kolonoskopi? Ya, karena saya keluar dari sana selama sekitar 6-8 jam. Dan selama 6-8 jam itu, ada seseorang yang bahkan tidak saya sadari. Ada seseorang yang menjaga saya dengan cara yang tak bisa saya bayangkan. Ketika saya benar-benar tidak berdaya dan keluar dari sana, seseorang menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya untuk menjaga saya dan berbuat baik untuk saya, meskipun saya tidak tahu hal itu terjadi pada saya. Itulah mengapa pernikahan bagi saya sedikit mirip dengan kolonoskopi. Ini adalah pengalaman istri saya merawat saya, sementara saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Dan bagi saya ini adalah sebuah ilustrasi tentang apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam pernikahan kita. Kadang-kadang segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan baik. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20, 19 Agustus, istri saya berkata, ini 4 bulan sebelum hari jadi, katanya, apa yang ingin kamu lakukan untuk ulang tahun pernikahan kita? Dan saya berpikir, terima kasih Tuhan, saya punya istri yang mengingatkan saya pada ulang tahun pernikahan kami. Istri terus memberi kode-kode, mengirim email setiap minggu, setiap hari selama seminggu sebelumnya. Jadi saya bilang, apa maksudmu, apa yang ingin aku lakukan? Dia bilang, Aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-20. Saya pikirin, tapi aku sungguh tak yakin apa yang ingin kulakukan. Kamu tahu apa yang ingin kulakukan, tapi aku tak yakin apa aku harus mengakuinya. Dia bilang, aku ingin kamu jujur padaku. Baik, maka kamu benar-benar ingin aku jujur padamu? Dia bilang, oh ya. Apakah kamu ingin aku terbuka tentang apa yang ada di hatiku? Dan dia bilang, oh ya. Saya tanya, apakah kamu ingin saya hadir untuk percakapan ini? Dia jawab, ya. Ini adalah kata kunci konseling yang ajaib. Maka saya mengambil hidup saya di tangan saya, dan saya memastikan bahwa saya berada di luar jarak 4 kaki dari istri saya. Dan saya agak tampak rasa bersalah melihat ke lantai dan berkata, aku harap, dan ini yang sesungguhnya,
Aku harap kita bisa pergi ke Texas untuk berburu babi selama 3 hari. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa ada keheningan di surga selama setengah jam. Dan itu terjadi. Dan saya tahu dari raut wajah istri saya bahwa ini mungkin bukan jawaban terbaik yang saya berikan. Dan saya bilang, apa kamu kecewa? Dia menjawab, ya. Apa kamu berharap untuk berburu babi selama 5 hari? Dia bilang, tidak. Dan pada tahap ini saya benar-benar bingung. Apa yang harus saya katakan? Dia bertanya, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin berburu babi di Texas selama 3 hari. Itu terlihat cukup menyenangkan bagiku dengan senapan 303. Dan jadi istri saya sangat murah hati. Dia bilang, aku akan tanya kamu lagi, sebaiknya jawabanmu kali ini tepat. Jadi dia tanya, apa yang ingin kamu lakukan untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-20? Dan aku jawab, aku berharap kita bisa pergi ke Texas untuk safari mini. Dia bilang, tidak, kita tidak akan berburu babi di Texas. Aku akan bertanya lagi. Dia tanyakan lagi. Dan saya bilang, aku harap kita akan pergi ke Texas untuk perjalanan ekowisata. Dia bilang, tidak, kita tidak akan berburu babi di Texas. Jadi akhirnya dia bilang, wah ini kesempatan terakhirmu untuk memberikan jawaban yang benar. Aku tahu ada jawaban yang benar. Jadi saya katakan, baik, aku benar-benar berharap kita akan pergi ke Olive Garden. Dan pada akhirnya kami pergi ke Olive Garden dan menikmati makanan standar kami, yaitu sup dan salad dan air putih dengan lemon di dalamnya. Dan pesan moral dari cerita itu adalah penting untuk berkata benar. Tidak peduli seberapa tidak populernya itu. Saya akan beritahu Anda mengapa. Karena ada sebuah gereja di Alabama yang menyaksikan kebaktian itu. Dan saya menceritakan kisah anak-anak itu kepada anak-anak. Dan mereka menelepon saya setelah itu dan berkata, jadi Anda ingin pergi berburu babi, pendeta? Kita bisa mengaturnya untuk retreat pria tahun depan jika Anda mau. Jadi saya berkata yang benar dan saya diberkati dengan sekelompok pria pada tahun berikutnya yang pergi menangkap sekelompok babi dari seorang petani Advent yang butuh dibersihkan ladangnya. Jadi akhirnya saya dapat berburu babi dan istri saya mendapatkan makanan di Olive Garden. Jadi ketika Anda melihat kembali pernikahan, pernikahan adalah berkat yang luar biasa. Jika Anda bersama dengan orang yang tepat, pernikahan itu seperti berada di Taman Eden. Jika Anda menikah dengan orang yang salah, Anda mulai percaya pada doktrin Katolik, api penyucian, di mana dosa-dosa Anda dibakar setiap hari. Tetapi di samping dari semua kebahagiaan itu, bagian ini dari kitab doa umum, benar-benar menekankan bahwa pernikahan adalah anugerah Allah. Allah harus hadir dalam setiap pernikahan. Pernikahan adalah untuk persatuan yang lebih dalam, bukan hanya suami istri, tetapi juga untuk persatuan yang lebih dalam dengan Allah sendiri. Pernikahan itu tidak boleh dilakukan secara gegabah atau tergesa-gesa atau tanpa doa dan perenungan yang matang. Dan itu juga untuk tujuan memperdalam kasih di antara suami dan istri dan untuk keturunan demi keberlanjutan keluarga manusia. Demikianlah Allah telah melalui proses pernikahan dengan umatnya. Kita akan mulai dengan proses Allah menjadi seorang yang bercerai. Karena kadang-kadang ketika orang mengalami perceraian, mereka memikulnya. Kadang-kadang itu seperti aib pribadi. Ketika orang telah melalui perceraian, mereka tidak ingin membicarakannya. Dan mereka yang menikah dengan bahagia seringkali terlihat seperti sombong bagi mereka yang mengalami trauma perceraian. Dan kenyataannya perceraian memang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang sesuatu memang terjadi dalam hidup Anda. Terkadang sesuatu berubah. Kadang-kadang bencana yang mengerikan datang. Terkadang seseorang mengalami kecelakaan di jalan dan dia mengalami trauma otak dan menjadi orang yang sangat kejam yang sekarang hidup dengan Anda. Banyak hal terjadi dalam hidup. Dan banyak orang Advent yang telah mengalami perceraian, mereka seringkali pendiam atau pemalu untuk berbagi fakta bahwa mereka telah melalui proses yang sangat menyakitkan. Tetapi bagian dari kabar baik Injil adalah bahwa Tuhan juga merupakan seorang yang bercerai. Dan dia tahu apa artinya menangisi sebuah pernikahan yang hancur. Dia tahu bagaimana rasanya merindukan pasangan yang telah berselingkuh dan berusaha untuk memenangkan dan memikatnya kembali. Meski pada akhirnya dia tidak mau kembali kepadanya. Dan kita menemukan kisah ini dalam kitab Keluaran. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Keluaran 6 ayat 6-7 yang berbunyi, katakanlah kepada orang Israel, ini terjadi tepat sebelum keluar dari Mesir. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskanmu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkatmu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Ia ingin menjadi Allah bagi Israel dan Ia ingin mereka menjadi umat-Nya. Dan dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah bertindak dalam kehidupan umat-Nya untuk membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir sebelum Ia memasuki perjanjian pernikahan dengan mereka. Yaitu Allah mengambil waktu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya sebelum Ia mengundang mereka ke dalam suatu perjanjian hubungan. Dan ini penting dalam pernikahan kita daripada memiliki pernikahan yang seperti senapan. Jika Anda berpikir untuk menikah, berikan waktu dan ruang untuk menunjukkan kedalaman cinta Anda satu sama lain sebelum Anda membuat komitmen akhir. Anda ingin tahu bahwa orang tersebut benar-benar berkomitmen kepada Anda. Anda ingin tahu bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Anda sebelum Anda masuk ke dalam perjanjian pernikahan. Maka Allah ketika Ia mengadakan perjanjian pernikahan dengan Israel, Ia menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan membebaskan mereka dari perbudakan tanpa jaminan bahwa mereka akan setuju untuk menjadi umat-Nya di Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat 3-6. Dalam bagian ini kita membaca bahwa Allah telah menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan Mesir. Dan Ia sekarang memasuki suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Maka Allah mengajukan sebuah perjanjian pernikahan dengan umat-Nya. Dan Keluaran pasal 19-24 memuat ketentuan-ketentuan tentang perjanjian. Dan itu adalah perjanjian pernikahan dan didasarkan pada kasih karunia. Dan itulah sebabnya mengapa perintah pertama dari 10 perintah dalam perjanjian pernikahan adalah ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Oke. Jadi ketika Allah memasuki perjanjian pernikahan dengan umat-Nya, hal pertama yang Ia lakukan adalah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan melepaskannya dari perbudakan Mesir. Untuk membuktikan Dia mengasihi mereka, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa mereka akan menyetujui perjanjian pernikahan. Dan kemudian Ia berkata kepada mereka, seiring kita masuk ke dalam perjanjian pernikahan dalam Keluaran 20. Aturan pertama dari pernikahan ini adalah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini adalah perjanjian yang bersifat monoteistik. Ini adalah hubungan yang eksklusif antara Allah dan umat-Nya. Pada saat itulah kita masuk ke dalam perjanjian pernikahan dengan Allah. Allah tidak menghendaki adanya Allah lain di dalam relasi tersebut. Ketika Anda menikah dengan orang lain, kamu tidak mau bahwa ada mantan yang masih mengganggu. Itu kabar buruk. Maka Allah yang pertama dari 10 perintah ketika mereka masuk ke dalam perjanjian pernikahannya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah menginginkan perjanjian pernikahan monoteisme yang setia dengan umat-Nya. Nah, kita tidak akan membaca semua perikop ini. Disinilah Musa mempersembahkan kurban dalam Keluaran pasal 24 ayat 3-8. Disinilah mereka mengesahkan perjanjian pernikahan antara Allah dan umat-Nya. Dan tepat di bagian yang berwarna merah dikatakan, Musa mengambil kitab perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Lalu Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi dalam ayat ini, umat Israel mengadakan perjanjian pernikahan dengan Allah dan mereka mensahkannya. Kalau sekarang ini kita menandatangani surat nikah. Dulu dalam perjanjian pernikahan ada kurban dan sebagian darah dikorbankan di atas mezbah, menunjukkan bagaimana Allah akan setia kepada umat-Nya dan sebagian darah itu dipercikkan ke atas umat yang menunjukkan bahwa mereka sekarang akan setia kepada perjanjian dengan Allah. Darah juga melambangkan bahwa ketika mereka memasuki perjanjian pernikahan ini, Allah ingin agar umat-Nya menyingkirkan dosa dan dikuduskan untuk pelayanan surgawi. Maka Allah mengambil umat-Nya sebagai milik-Nya sendiri. Tetapi masalah dengan perjanjian pernikahan ini adalah bahwa orang Israel melakukannya dengan setengah hati. Dan kadang-kadang ketika Anda menikah, Anda mendapati bahwa mungkin pasangan Anda tidak masuk ke dalam pernikahan karena alasan yang Anda pikirkan. Mereka mengatakan bahwa ketika seorang pria menikah untuk kedua kalinya, seringkali itu adalah istri trofi. Ini bukan karena alasan yang jujur. Dan ketika seorang wanita menikah untuk kedua kalinya, seringkali itu adalah polis asuransi jiwa. Ada berbagai motivasi dalam pernikahan dan terkadang hal ini tidak terlihat jelas di awal. Tetapi masalah Israel adalah penyembahan berhala.
Dan penyembahan berhala adalah perzinahan rohani. Dan perikop 1 Korintus 10 ini menjelaskan bahwa penyembahan berhala sesungguhnya adalah penyembahan kepada setan. Jadi Paulus berkata dalam 1 Korintus 10, ia berbicara kepada jemaat di Korintus, yang kumaksudkan ialah persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi, yang Paulus katakan di sini adalah ketika orang-orang kafir berkurban kepada patung-patung Jupiter, Venus, Aphrodite atau Mars, dalam jajaran dewa-dewi Romawi dan Yunani, mereka tidak hanya bersujud di hadapan berhala emas atau batu atau perunggu atau kayu, mereka sujud menyembah pada manifestasi dari setan-setan. Dan ketika Anda membaca perjanjian lama, Anda akan melihat bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Dalam Ulangan, Musa menuliskan ini bahwa ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, dikatakan di sana, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian, mereka mempersembahkan kurban kepada siapa? Secara fisik mereka berkurban kepada berhala, tetapi pada kenyataannya mereka berkurban kepada roh-roh jahat. Jadi mereka mempersembahkan kurban kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ya. Dan pemazmur mengatakannya seperti ini, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan putra-putri mereka kepada siapa? Roh-roh jahat. Mereka menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah putra-putri mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Dan dari Alkitab kita mengetahui nama-nama berhala tertentu yang disembah. Dagon, Molok, Baal, dan Astoret adalah 4 berhala paling terkenal dalam perjanjian lama dari kehidupan Israel kuno. Itu sebenarnya adalah nama-nama setan, bukan sekedar nama-nama berhala, dan orang Israel mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala itu karena setan-setan di belakang mereka dan setan-setan yang mereka sembah sangat menarik karena mereka membawa ke dalam pemanjaan hawa nafsu. Jadi Molok adalah dewa dan mereka memiliki patung ini. Anda dapat melihat gambarnya di Timur Tengah. Molok adalah dewa, dia seperti seekor anjing hutan yang hampir seperti binatang yang duduk di atas kursi. Dan dia memiliki lengan-lengan tembaga di depannya dan patung itu berongga. Dan mereka menyalakan api di bawah patung itu. Dan api akan naik melalui logam itu sampai lengan-lengan itu menjadi panas. Lalu mereka mengorbankan anak-anak mereka yang baru lahir dengan meletakkannya di atas lengan-lengan yang panas itu. Dan mereka benar-benar menggoreng anak mereka hidup-hidup dalam penyembahan berhala-berhala itu. Maka Allah dengan tegas melarang, kamu tidak boleh ambil bagian dalam penyembahan berhala yang terjadi di antara bangsa-bangsa sekitar. Allah sangat memperhatikan hal ini, karena penyembahan berhala dan berhala ini menyebabkan kekejian yang mengherankan berupa pengorbanan anak-anak kepada Moloch dan kemerosotan moral yang tak terkatakan dalam nafsu sensual yang bejat. Tetapi selama bertahun-tahun bangsa Israel mengikuti berhala-berhala ini yang adalah setan-setan, dan itulah sebabnya Alkitab menyebutnya perzinahan. Karena mereka berpaling dari Yesus Kristus kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh. Itulah sebabnya disebut perzinahan. Itu sebabnya perzinahan adalah perzinahan di mata Allah. Selama bertahun-tahun Israel mengikuti ilah-ilah kafir yang secara harfiah adalah roh-roh jahat yang hidup. Mereka memilih iblis daripada Kristus, setan-setan daripada malaikat, dan kenajisan sensual daripada kemurnian persembahan. Dan karena itu, Allah mengutus para nabi kepada umatnya, seperti Hosea, memanggil mereka untuk menjauh bukan hanya dari penyembahan berhala, tetapi juga dari perzinahan. Maka Allah berfirman kepada orang Israel, 10 suku di utara kerajaan Israel. Melalui Nabi Hosea, Allah berkata, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Anda juga menemukan di perjanjian lama bahwa penyembahan berhala disebut sebagai perzinahan rohani. Tetapi kemudian dalam kitab Yeremia, 100 tahun setelah suku-suku di utara diangkut ke dalam pembuangan, Allah berbicara kepada kerajaan di selatan, yaitu 2 suku di selatan, Yehuda dan Benyamin, kerajaan Yehuda, dan lihatlah apa yang ia katakan di bagian akhir pada layar. Dia berkata, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan aku yang adalah Allah memberikan kepadanya surat cerai. Beberapa versi menyebutkannya sertifikat perceraian. Jadi Allah adalah seorang yang menceraikan. Ia mengusir 10 suku di utara dengan surat cerai karena umatnya 10 suku utara terus-menerus melakukan perzinahan rohani.
Mereka tidak hanya terlibat dalam penyembahan berhala, tetapi juga berpaling dari Yesus dan menyembah berhala dan roh-roh jahat. Dan sementara Yesus menuntun kepada kesucian, berhala dan roh-roh jahat membawa mereka kepada percabulan yang keji dan pengorbanan anak-anak mereka. Dan akhirnya setelah lebih dari 400 tahun, Allah mengutus banyak nabi, bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Dan karena itu Allah mengusir Israel dengan sebuah surat atau keputusan perceraian. Seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menggugat mereka bahwa mereka telah melakukan perzinahan rohani mengenai dua suku di selatan kerajaan Yehuda, yaitu Yehuda dan Benyamin. Allah tidak pernah menuliskan surat cerai kepada mereka, tetapi Ia menanyakan mereka, di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Kita mendapati bahwa dengan kerajaan selatan, Allah tidak menulis surat cerai karena kerajaan selatan meninggalkannya begitu saja. Jadi terhadap kerajaan utara, Allah berpisah dengan mereka melalui proses perceraian. Dan terhadap kerajaan selatan, Allah ditinggalkan sebagai pasangan yang dicampakkan. Dan ada beberapa orang di sini hari ini, beberapa yang mungkin telah mengalami kepedihan karena ditinggalkan di mana pasangan Anda meninggalkan Anda begitu saja. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dan ada beberapa orang saat ini yang telah mengalami rasa sakit karena perceraian. Dan jika itu Anda, saya ingin Anda tahu hari ini bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan telah mengalami kejadian yang sama. Allah tahu apa artinya menjadi sangat intim dengan seseorang, di mana akhirnya orang itu berpaling darinya. Itulah mengapa perceraian begitu menyakitkan. Karena jika atasanmu tidak menyukaimu dan memecatmu, itu tidak apa-apa karena mereka tidak mengetahui isi hatimu. Tapi bila Anda sudah menikah dan seseorang berkata, aku tak ingin lagi bersamamu, aku memilih untuk menolakmu. Mereka menolakmu ketika mereka telah melihat segala sesuatu tentangmu. Itulah mengapa proses perceraian itu sangat menyakitkan. Anda ditolak pada bagian dan tingkat yang paling dalam dari diri Anda. Tetapi Allah telah melalui proses itu. Dan Anda ingin tahu isi hati Allah dalam proses ini, apa yang Ia rasakan. Allah berulang kali berseru kepada umatnya di Yehezkiel 18, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbaliklah supaya kamu hidup. Dan kata kerja berbalik seringkali diterjemahkan sebagai bertobat. Bahwa bahkan ketika Ia telah memberi surat cerai, Allah masih berharap bahwa umatnya akan kembali kepadanya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi kita melihat ini adalah Nabi Yehezkiel. Ini terjadi setelah 10 suku di utara diangkut ke pembuangan di Asyur. Ini terjadi setelah 2 suku selatan diangkut ke pembuangan di Babel. Dan bahkan 100 tahun lebih setelah suku-suku utara lenyap, Allah berduka bagi umatnya. Allah berduka karena pernikahannya yang hancur. Dan Ia ingin mereka kembali kepadanya. Ini adalah tragedi patah hati dan pernikahan yang hancur dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ketika Yesus datang, Ia datang sebagai seruan terakhir kepada umat Allah, yaitu kaum Israel, untuk masuk ke dalam perjanjian pernikahan itu sekali lagi. Dan Yesus menangisi Yerusalem sesaat sebelum Ia mati. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam Matius 21, ketika Yesus menyucikan bait Allah, Ia menyebutnya sebagai rumahku. Rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi 2 pasal kemudian, Yerusalem dan bait Allah tidak lagi menjadi rumahku bagi Yesus. Ia berkata bahwa ini adalah rumahmu dan akan ditinggalkan bagimu dalam keadaan sunyi. Jadi jika Anda menangisi pernikahan yang hancur, Anda menangisi mantan yang telah meninggalkanmu dalam kesunyian, Yesus telah mengalami proses yang sama juga. Ketika Yesus menangisi Yerusalem, Ia menangisi saya percaya bersama dengan setiap orang yang menangisi kehancuran pernikahan mereka. Katanya, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ini adalah gambaran yang indah tentang kasih sayang yang lembut dari Yesus Kristus bagi gerejanya, bagi umatnya. Tetapi mereka keras kepala, mereka tidak mau menerimanya, mereka tidak mau memasuki perjanjian pernikahan dengannya. Jadi Yesus tahu bagaimana rasanya mengalami trauma perceraian,
Tetapi Yesus tidak hanya datang untuk membuat satu seruan terakhir kepada umatnya. Yesus datang karena ia menginginkan pengantin perempuan untuk kekekalan, dan Yesus adalah mempelai laki-laki yang tidak akan meninggalkan mempelai perempuannya. Itu kabar baik. Dia adalah mempelai laki-laki yang tidak akan meninggalkan pasangan yang telah berzina. Maka ketika Yesus datang, ia datang untuk meresmikan sebuah perjanjian pernikahan yang baru. Jadi sekarang kita beralih ke tahap pertunangan. Dan supaya Anda mengerti, dalam konteks Yahudi, jika seorang pria ingin menikahi seorang perempuan, dia akan datang dan bernegosiasi dengan ayah dari perempuan itu dan berapa mas kawinnya, dan dia akan menyetujui harga mas kawinnya, dan kemudian dia akan kembali ke rumahnya, kemudian dia akan membayar mas kawin dan menyiapkan rumah untuk tempat tinggal pengantin barunya. Dan jika Anda pergi ke Timur Tengah hari ini, Anda melihat rumah-rumah di mana ada satu lantai, dan hampir setiap rumah di Timur Tengah punya batang-batang tulangan yang mencuat dari sudut-sudutnya. Beberapa dari kalian telah melihat itu ya. Dan mengapa begitu? Itu karena ketika anak-anak Anda menikah karena rumah begitu sulit didapat, yang terjadi adalah orang tua tinggal di lantai dasar, dan ketika anak laki-laki menemukan pengantin untuk menikah, dia harus membangun di atas rumah kamar yang lain, dan itu akan menjadi rumah yang dia persiapkan untuk pengantinnya. Dan Anda lihat ini di seluruh Timur Tengah hari ini. Batang-batang tulangan mencuat dari 4 sudut hampir pada setiap rumah di kota-kota besar Arab. Maka Yesus berkata kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Ia berbicara kepada seorang murid yang baru saja mengkhianatinya. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Jadi mempelai laki-laki datang ke dunia ini untuk mencari mempelai perempuan, dan ia membayar mahar di Kalvari untuk mempelai perempuannya. Ia menunjukkan kasihnya kepadanya. Karena Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita, ketika kita masih berdosa, ia telah mati bagi kita. Ia menunjukkan kedalaman kasihnya kepada kita, dan ia kembali ke surga mempersiapkan tempat bagi mempelainya. Dan apa yang ia lakukan persis seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mempelai pria Yahudi. Dan pertunangan pernikahan baru yang Yesus ingin kita masuki dirangkum dalam Yeremia 30 ayat 22. Dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah Allah yang telah mengalami perceraian yang menyakitkan dan rasa malu karena ditinggalkan, tetapi ia masih menginginkan umatnya kembali. Dan ia menawarkan suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru dibicarakan di sini dalam Yeremia 31. Ada 4 janji di dalam perjanjian yang baru. Saya menaruhnya dalam warna-warna yang berbeda di layar. Kita akan melihatnya singkat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini janji yang pertama. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itulah janji pengudusan. Bahwa Allah akan menuliskan hukumnya di dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi ingin mengikuti keinginan dosa kita, tetapi keinginan kita ialah mengikuti kehendak sempurna Allah. Begitulah cara Allah memulihkan gambarnya ke dalam diri manusia yang telah rusak. Janji yang kedua adalah, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah yang Allah janjikan dalam hubungan pernikahan yang baru antara dia dan umatnya, yaitu rekonsiliasi. Ia ingin memulihkan keterasingan kita dari Allah untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Janji ketiga dari Allah di dalam perjanjian yang baru ini berwarna biru. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini adalah janji bahwa ketika kita masuk ke dalam perjanjian yang baru dengan Allah, perjanjian yang baru ini, ia memiliki tugas bagi kita dan itu adalah misi. Bahwa kita harus membuat Allah dikenal oleh seluruh dunia melalui kesaksian lisan dan pelayanan kasih kita kepada umat manusia. Dan janji keempat tercantum di bagian bawah dengan warna ungu. Dikatakan bahwa aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itu adalah pengampunan dan pembenaran. Dan di sini Allah menjanjikan pengampunan bagi mereka yang sebelumnya berzinah secara rohani. Apakah Anda tahu betapa sulitnya mengampuni seseorang yang telah berzinah kepada Anda? Jika Anda sudah menikah dan suami atau pasangan Anda berselingkuh, itu adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan bagi Anda untuk dilalui. Dan Tuhan berkata, ya aku tahu itulah yang telah kita lalui, tetapi aku akan mengampuni kesalahanmu dan aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Dan kepada hati yang tidak taat hari ini, jika kita telah melakukan perzinahan rohani dengan mengikuti ilah-ilah dunia ini, Allah berkata kepadamu hari ini, aku akan mengampuni kesalahanmu dan aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Allah menawarkan suatu permulaan yang baru di dalam perjanjian yang baru. Sekarang kita tidak akan membahas semua hal teologis yang sedikit teknis ini. Kita akan sampai pada Matius 26. Perjamuan suci mungkin merupakan ibadah yang paling sedikit dihadiri dalam siklus kebaktian kita di gereja.
Saya menyadari ini sebagai pendeta, bahwa orang-orang datang untuk setiap kebaktian lainnya. Ketika tiba saatnya perjamuan suci dan pembasuhan kaki, kehadiran selalu menurun pada perjamuan. Dan ini merupakan tragedi, karena perjamuan suci adalah saat kita mengukuhkan kembali perjanjian pernikahan kita dengan mempelai sorgawi. Inilah pertunangan kita, kita pengantin perempuan Kristus. Kita masuk ke dalam pertunangan dengan mempelai laki-laki surgawi. Dan Yesus, kita baca di sana, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ia memberikannya kepada Yudas. Kita tahu di bagian kitab Injil lain yang baru saja mengkhianatinya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dalam perikop ini, atau dalam perjamuan suci, ketika kita saling membasuh kaki, kita mengingat kerendahan hati Kristus yang tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pembasuhan kaki lebih dari sekedar fisik. Ini adalah pembasuhan hati. Ini adalah persekutuan pengampunan. Karena kita membasuh kaki orang-orang yang telah bersalah kepada kita dan menerima pembasuhan kaki dari orang lain, kita mengakui kebutuhan kita sendiri akan pertolongan rohani. Pembasuhan kaki juga melambangkan persekutuan kita dengan Kristus yang mengatakan kepada Petrus saat ia menolak pembasuhan kaki, Yesus berkata kepadanya, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ketika kita meminum buah dari pokok anggur, kita menegaskan iman kita akan pembebasan dari dosa melalui darah anak domba Allah yang mati menanggung dosa-dosa dunia. Dalam memakan roti, kita memakan atas Kristus, roti hidup, yang tubuhnya telah hancur demi menggantikan kita. Kita menerima pengorbanannya dalam hati atas dosa-dosa kita. Kita juga menegaskan bahwa pertumbuhan rohani setiap hari bergantung pada memakan firman Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika kita merayakan perjamuan suci, kita masuk ke dalam perjanjian yang baru. Kita sekarang bertunangan dengan mempelai laki-laki surgawi kita. Kita belum menikah tetapi kita sudah bertunangan. Dan hari ini, terlepas dari masa lalu Anda, terlepas dari masa lalu saya, terlepas dari seberapa banyak perzinahan rohani yang telah kita lakukan di hidup kita, Yesus menawarkan kesempatan untuk masuk ke dalam hubungan pertunangan dengannya. Agar kita dapat masuk ke dalam mempelai perempuan Kristus, dan kita dapat menantikan penyempurnaan di surga ketika kita bertemu dengan mempelai pria surgawi kita. Bagi Anda yang telah bercerai tetapi berada di dalam tubuh Kristus, Anda masih merupakan mempelai Kristus, dan Anda memiliki mempelai laki-laki surgawi yang telah berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Dan Anda memiliki mempelai pria surgawi dengan harga yang dia bayar untukmu telah dipahat di tangannya. Dan dia telah menunjukkan kasihnya kepadamu. Dia telah membuktikan cintanya kepadamu. Bahwa ketika kita, saya dan Anda masih berdosa, ia telah mati di Kalvari untuk dosa-dosa kita. Kita mengerti saat kita masih pemuda, bahwa bila seorang pemuda berkata kepada seorang pemudi, aku akan mengasihimu sampai hari aku mati, itu pada dasarnya omong kosong. Pada dasarnya omong kosong. Ada seorang pemuda mengangguk-anggukkan kepala di sana. Bukankah itu benar, pemuda? Ya, itu pada dasarnya omong kosong. Di Rusia, mereka punya ungkapan jika kita mengatakan hal yang manis tapi tak berarti. Di Amerika, kata-kata yang manis tapi tak berarti apa-apa. Di Rusia mereka bilang lapsha nausha, berarti spaghetti menggantung di telinga, yang menunjukkan betapa konyolnya perkataan ini. Jadi kita tahu dalam cinta monyet dan pemuda akhir-akhir ini, ada banyak kata-kata hangat tak jelas diucapkan, tetapi seringkali mereka tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam pertunangan dengan mempelai wanita, ia telah membayar harganya di Kalvari, dan ia menunjukkan kasihnya kepada mempelainya, dan ia kembali ke surga untuk mempersiapkan sebuah rumah bagi mempelainya, dan suatu hari nanti ia akan datang kembali supaya ia dapat membawa pengantinnya ke rumah surgawi, dan semua orang yang hadir hari ini, terlepas dari masa lalu kita, terlepas dari apapun pelanggaran rohani yang kita lakukan di masa lalu, pengembaraan kita jauh dari Tuhan mengikuti berhala dan ilah dunia ini. Malam ini Tuhan menawarkan Anda sebuah kesempatan untuk masuk ke dalam pertunangan dengan Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam perjanjian yang baru. Jadi seperti apakah proses pernikahan itu? Kita sampai pada hal ini dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ini adalah perikop yang indah. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, yang berarti puji-pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, yaitu gereja, mereka telah menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan putih bersih. Lenan halus ialah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Sekarang jika Anda bawa Alkitab, saya tidak buat di layar, tetapi lihatlah Wahyu 19, ada 2 pesta. Di Wahyu 19, 2 pesta di akhir zaman setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus datang kembali dan membawa pengantinnya kembali ke surga, sehingga ia dapat bersatu kembali dengannya dan tinggal bersamanya selamanya. Ada 2 pesta di dalam Wahyu 19. Yang pertama baru saja kita baca adalah perjamuan kawin anak domba. Tetapi bagaimana dengan orang fasik yang tidak dibawa ke surga? Jasad mereka membusuk di planet bumi. Wahyu 19 ayat 17 mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Dengan suara nyaring ia berseru kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah berkumpul untuk turut dalam perjamuan besar Allah, supaya kamu makan daging semua raja, panglima. Daging semua pahlawan, semua kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, merdeka maupun hamba, kecil maupun yang besar. Ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi ada 2 pesta ketika Kristus datang untuk mempelainya. Dan kita dapat memilih hari ini untuk menjadi bagian dari pesta yang mana. Kita dapat bergabung dalam perjamuan kawin anak domba di atas surga sana, atau burung-burung di udara akan berpesta dengan tubuh busuk kita. Orang fasik akan dibinasakan. Ada 2 pesta jamuan dalam pasal ini. Dalam bagian Wahyu pasal 19 ini, persatuan antara Kristus sang mempelai pria dan mempelai wanita, jemaat Kristus, dikontraskan dengan persatuan yang tidak sah dan zina antara gereja murtad dan Babel rohani dalam Wahyu 17. Mempelai Kristus adalah mereka yang telah mengindahkan panggilan untuk keluar dari Babel dan tidak mengambil bagian dosa-dosanya. Mereka telah menjaga diri tetap murni dan tak tercemar dari pencemaran rohani, dari doktrin-doktrin palsu, dan dosa-dosa Babel rohani akhir zaman, dan sebagai akibatnya mereka menderita penganiayaan. Ketika dikatakan bersukacita dan bergembiralah, hal ini menggemakan ucapan sukacita terakhir dari Matius 5 ayat 12, yang berkata, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga bila kamu mengalami aniaya. Jadi pengantin perempuan ini telah mengalami penganiayaan di akhir zaman. Dia adalah gereja yang dianiaya, dan Kristus mempelai laki-laki surgawi telah meninggalkan rumah bapaknya dan datang ke bumi untuk bertunangan dengan mempelai perempuannya. Di Kalvari, seperti yang telah saya katakan, ia membayar mahar untuk mempelai perempuan sebelum kembali ke surga untuk mempersiapkan rumah baginya. Sementara itu, saat kita menantikan penyempurnaan surgawi itu, perjamuan kawin anak domba, kita punya bagian untuk dilakukan. Ayat ini mengatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Anda lihat, pengantin wanita telah mempersiapkan dirinya. Jadi mempelai perempuan Kristus tidak hanya duduk dan menantikan kedatangan Yesus. Kita harus membuat diri kita siap untuk kedatangan Yesus. Dan sejauh yang saya tahu, ketika seorang wanita akan menikah, ada banyak waktu dan persiapan yang dilakukan, persiapan untuk pernikahan. Apakah itu benar para wanita? Oke, mereka memikirkan rambut mereka, memikirkan pakaian mereka, dan semua yang lainnya. Ketika hari pernikahan saya sedang mengerjakan kontrak antara Adra dan Usaid di kantor saya di Baku. Dan ayah saya mendatangi saya pada jam 2 karena saya sibuk mencoba melakukan perpanjangan tanpa biaya ini, kontrak dengan USAID. Dan saya sedang mengerjakan hal ini, ayah saya bilang, kamu akan menikah dalam 2 jam lagi. Tidakkah kamu pikir kamu harus meletakkan laptopmu dan mandi dan pergi ke gereja? Saya jawab, tidak, aku masih punya waktu setengah jam lagi. Aku hampir selesai. Ya, kami berhasil. Dan istri saya datang tepat waktu yang merupakan berkat nyata bagi kami. Tetapi ketika istri saya berjalan ke pelaminan, saya tahu bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk pernikahan. Saya bisa melihatnya, Anda bisa melihatnya. Jadi mempelai perempuan Kristus mempersiapkan diri untuk pernikahan. Ia mengenakan pakaian lenan halus yang putih bersih dan murni. Kain lenan halus yang terang ini menunjukkan kebenaran yang bersinar dari dalam dirinya. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ia adalah pengantin perempuan yang suci, artinya adalah gereja yang murni dalam doktrin, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan benar pengantin Kristus adalah hasil alami dan tak terelakkan dari karakter yang benar. Tetapi tabiat yang benar itu tidak muncul melalui usaha kita sendiri. Itu dihasilkan oleh kehidupan Kristen yang menang, yang bertumbuh ketika kita menerima Yesus Kristus ke dalam hati dan hidup kita yang dapat kita lakukan malam ini. Baik gereja yang murni dari Wahyu 19 maupun gereja pelacur dari Wahyu 17 mengenakan pakaian di dalam perbuatan-perbuatan mereka dan tabiat mereka. Dikatakan di sana dalam ayat ini, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Itu kalimat bentuk pasif.
Itu berarti bahwa Allah ada dalam proses itu, bahwa Allah telah melakukan hal ini untuk mempelainya. Mempelai Kristus di akhir zaman tidak mengenakan perbuatan-perbuatan benarnya sendiri, kebenarannya disediakan oleh Yesus Kristus. Jubah keselamatan dan perbuatan-perbuatan yang benar diberikan oleh Allah kepada mempelainya yang mendengarkan pesannya kepada jemaat Laodikia. Wahyu 7 ayat 9 sampai 14 menjelaskannya sebagai berikut. Pada akhir pasal itu, ada orang banyak yang tak terhitung di atas lautan kaca di hadapan takhta Allah. Salah satu tua-tua berbicara kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Yohanes berdialog dengan malaikat, dan malaikat itu menjelaskan kepada Yohanes dan berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, kesusahan terakhir sebelum Kristus datang kembali. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi ketika Kristus datang kembali, gerejanya adalah gereja yang teraniaya. Namun mereka telah mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba. Artinya mereka memiliki kebenaran yang bukan dari diri mereka sendiri, tetapi berasal dari menerima kebenaran Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan kita yang benar adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup saya atau hidup Anda yang menghasilkan keselamatan bagi kita. Tetapi malam ini kita dapat menerima pengorbanan Kristus menggantikan kita. Pengampunan yang datang melalui penumpahan darahnya untuk menutupi kesalahan dosa-dosa kita. Dan kita dapat menerima kebenarannya melalui iman, firman-Nya hidup, dan itu pedang bermata dua yang masuk ke dalam batin kita. Dan itu seperti radiasi, firman itu memancar keluar melalui kita dan mengubah kita dari dalam keluar. Kita meminta kepada Allah setiap hari untuk kebenaran Yesus Kristus. Dan karena itu orang-orang yang ditebus pada akhir zaman akan memuji Allah. Karena mereka telah membasuh jubah mereka dan menjadikannya putih di dalam darah anak domba. Maka Wahyu 20, 1 ayat 1-4, setelah perjamuan kawin anak domba, Yesus merujuk kepada perjamuan di kitab Injil. Ia berbicara tentang ketika orang-orang kudus dikumpulkan dari utara, selatan, timur, dan barat. Dan kita akan duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya tidak tahu siapa tokoh Alkitab favorit Anda. Apakah Anda ingin duduk bersama Esther, atau bersama Paulus, atau bersama Daud? Saya tidak tahu. Saya rasa saya ingin duduk bersama Paulus karena dia orang yang keras kepala. Dan saya juga orang yang keras kepala. Tapi mungkin Anda ingin duduk bersama Esther, saya tidak tahu. Tetapi sesudah perjamuan kawin anak domba, pengantin perempuan Kristus akan turun dari surga ke bumi. Dan di dalam Wahyu pasal 21, kita mendapati bahwa gereja tidak hanya disebut sebagai pengantin perempuan Kristus, tetapi Yerusalem baru juga disebut mempelai Kristus. Kita membacanya di sana. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem digunakan dalam perjanjian baru, seperti Matius 23, untuk melambangkan umat Allah. Jadi dalam penglihatan tentang penyempurnaan terakhir antara mempelai laki-laki dan perempuan, istilah mempelai perempuan digunakan untuk gereja dan juga kepada Yerusalem baru itu sendiri. Tetapi apa artinya ini bagi kita malam ini? Apa artinya ini bagi kita malam ini? Ya, ketika Yesus datang untuk pertama kalinya, seorang utusan diutus sebelumnya bernama Yohanes Pembaptis. Dan ia berbicara kepada orang-orang Israel dan dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak, Anda lihat di layar. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Dan sebelum Yesus datang kembali, pesan pertobatan yang sama harus didengar, yaitu agar kita menghasilkan buah yang sesuai dari pertobatan kehidupan kita sendiri. Jadi, apapun dalam hidup Anda yang tidak dapat diberikan sebagai persembahan kudus kepada Allah yang kudus, mungkin inilah saatnya untuk menyerahkannya kepada Allah malam ini. Mungkin kita perlu berlutut di samping kasur atau sofa kita malam ini dan berkata, Tuhan, ada dosa yang kugemari dalam hidupku, dan aku ingin dosa itu tidak ada lagi dalam hidupku. Aku tidak ingin hal itu menahanku dari Yerusalem baru atau jalan emas itu. Aku menyerahkannya padamu malam ini. Kita harus menghasilkan buah pertobatan. Dan seperti dikatakan Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi, janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Kita katakan malam ini, janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Advent adalah leluhur kami. Apakah ibu atau ayah Anda adalah seorang Advent dan Anda sudah dewasa, itu tidak penting dalam skema besar. Anda tidak diselamatkan karena orang tua Anda adalah orang Advent. Anda diselamatkan karena Anda telah memilih untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan mempelai pria surgawi yang kita lalui di dalam air baptisan dan kita tegaskan setiap kali kita mengadakan perjamuan suci. Janganlah mengira dan berkata dalam hatimu, ayah saya seorang pendeta,
ibu saya, guru sekolah Sabat, semuanya akan baik-baik saja. Saya menumpang dalam kehidupan mereka. Ini tidak berlaku seperti itu. Jadi pesan Yohanes Pembaptis pada kedatangan Mesias pertama adalah hasilkan buah yang sesuai pertobatan. Dan jangan membuat asumsi-asumsi rohani. Tuhan tidak peduli dengan ras apa yang Anda miliki, paspor apa yang Anda miliki, siapa orang tua Anda. Ia ingin Anda masuk dengan kehendak bebas Anda sendiri dalam hubungan perjanjian dengan mempelai pria surgawi, dan kita dapat melakukannya malam ini. Matius 25 ayat 1-4, saat gereja menantikan kedatangan mempelai laki-laki, dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Inilah saat ia kembali menjemput pengantin wanitanya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Beberapa orang di dalam gereja ketika menantikan kedatangan mempelai pria akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan beberapa tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi setiap hari dengan kenyataan akan karakter yang diubahkan. Allah mencari di dalam gerejanya akan buah-buah roh sejak hari ini dan seterusnya. Allah mencari di dalam karakter saya dan karakter Anda akan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang Allah cari di dalam gerejanya. Inilah cara mempelai wanita mempersiapkan diri, yaitu dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, dan meminta Roh Kudus untuk membasuh perbuatan kedagingan dan menghasilkan tuaian yang indah dalam hidup kita. Sehingga pada musim apapun kehidupan kita, dalam masalah apapun yang kita hadapi, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, selalu ada menuai salah satu buah roh yang memberikan keindahan, pengharapan, dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Wahyu 18 ayat 1, kita sampai pada penghujung waktu kita bersama di sini. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, oleh kemegahannya. Ini memberitahu kita bahwa sebelum Yesus datang kembali, bumi akan diterangi oleh manifestasi karakter Allah seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akan ada tuaian kebenaran di antara umat Allah sebelum Yesus datang kembali. Salah satu tanda kedatangan Yesus adalah bahwa kerajaan Injil akan diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Tanda lain dari kedatangan Yesus Kristus adalah dalam Wahyu 14, di mana dikatakan, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan mahkota emas di atas kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi Allah menantikan penuaian yang matang dari buah roh, dan kemenangan atas dosa di dalam kehidupan orang-orang kudusnya, yaitu mempelai Kristus. Itulah yang Allah inginkan bagimu dan apa yang Ia inginkan bagiku. Dan bumi akan diterangi oleh manifestasi karakter Allah sebelum Yesus datang kembali. Jadi tidak akan ada pertanyaan dalam benak siapapun tentang karakter Allah yang sesungguhnya seperti apa, atau seperti apa karakter mempelai pria surgawi itu, karena mereka melihat karakternya di dalam wajah, hati, dan kehidupan orang-orang kudus di bumi. Itulah yang dikehendaki Allah bagiku, itulah yang dikehendaki Allah bagimu, karakter yang diubahkan. Karakter yang diubahkan yang muncul saat kita bermitra dengan Roh Kudus, karena itu disebut buah roh. Anda tidak mendapatkannya melalui konseling, Anda memperolehnya melalui kehidupan yang penuh pengakuan dan pertobatan dan doa, dan meminta Tuhan mengubah karakter Anda dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita semua miliki di dalam hati kita masing-masing. Karakter Allah adalah kemuliaannya. Seperti dikatakan pendeta Walter Faith pagi ini saat ia katakan bahwa bumi menjadi terang dengan kemuliaannya. Kata itu adalah doksa, kita mendapatkan kata doxology dari sana. Doxologi berarti memberikan pujian kepada Allah. Karakter Allah adalah kemuliaannya. Ini adalah ringkasan dari karakter Allah. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini adalah gambaran yang indah tentang karakter Allah. Yang kita pelajari di sini adalah bahwa ketika orang tua berdosa, anak-anak mereka akan hidup dengan konsekuensinya selama 3 atau 4 generasi. Dan itu benar. Jika seorang pria memukuli istrinya, kemungkinan anak laki-lakinya akan memukuli istrinya ketika dia dewasa. Apakah itu benar? Ya.
Dosa-dosa bapa diteruskan kepada anak-anaknya, tetapi Allah mengatakan bahwa ia membatasinya sampai generasi ketiga dan keempat. Tetapi bagi mereka yang berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah, Allah berkata bahwa aku akan meneguhkan kasih setiaku, yaitu Chesed, meneguhkan kasih setiaku dan kemurahanku kepada beribu-ribu generasi. Tahukah Anda berapa generasi yang telah terjadi sejak Adam sampai sekarang? Tidak sampai 1000. Ayat ini mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, dan kita katakan kita ingin menjadi bagian dari mempelai Kristus, dan kita menantikan mempelai laki-laki sorgawi, kita memiliki janji sampai generasi ke-1000, bahwa Allah akan setia kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, cicitnya cicit kita, generasi yang tidak akan pernah kita ketahui karena kita setia kepada Allah hari ini. Inilah sebabnya Allah dapat berulang kali berkata kepada raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, meskipun kalian adalah orang berdosa, tetapi demi perjanjianku dengan Daud, aku akan melakukan ini untuk kalian hari ini. Dan demi perjanjian kita dengan Allah, katakanlah perjanjian pernikahan kita dengan Allah. Allah berjanji bahwa ia akan setia kepada anak-anakku dan anak-anakmu, kepada cucu-cucuku dan cucu-cucumu. Kemanapun mereka pergi, kehidupan mereka akan tetap menerima berkat dari Tuhan, bahwa belas kasihan Allah jauh lebih besar daripada penghakimannya. Ini adalah gambaran yang indah tentang Allah, bahwa Allah berkehendak untuk berbelas kasihan kepada umatnya. Dan inilah yang Allah inginkan bagi pengantinnya malam ini. Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita masing-masing malam ini. Apa yang dapat kita simpulkan sebagai kesimpulan di sini? Beberapa dari kita telah mengalami rasa sakit karena perceraian. Kita tahu ini adalah perjalanan yang pedih untuk dilalui. Dan tidak ada yang keluar dari perceraian dengan hati yang mulus. Maksudnya keluar dengan hati yang bebas dari bekas luka. Semua orang memiliki bekas luka dari perceraian, tidak peduli seberapa tidak bersalahnya Anda dalam prosesnya. Dan Tuhan juga pernah mengalami perceraian, dan dia menanggung bekas luka di tangannya dari perceraiannya, dan dia punya bekas luka di sisinya, dan masuk ke dalam hatinya dari tusukan tombak yang berasal dari perceraian. Tuhan tahu apa artinya mati karena patah hati. Tetapi Allah tidak menyerah pada mempelainya dan ia berusaha untuk membujuk mempelai itu kembali kepadanya. Dan dia mengutus putranya ke dunia ini sebagai mempelai pria surgawi untuk mengadakan upacara pertunangan yang disebut perjamuan suci. Dan perjamuan suci, Yesus mengundang semua yang hadir di sini malam ini untuk masuk ke dalam proses perjamuan suci. Untuk masuk ke dalam perjanjian Allah, di mana kita katakan kita ingin menjadi bagian dari mempelai Kristus, dan kita menantikan kedatangan mempelai laki-laki surgawi untuk membawa kita ke rumah surgawi kita. Hal ini memampukan kita untuk beralih dari kepedihan di masa lalu kepada antisipasi akan apa yang akan Allah lakukan bagi kita. Dan jika Anda telah melalui rasa sakit di masa lalu, saya mengundang Anda malam ini untuk meminta Tuhan untuk menjadi mempelai pria Anda. Dan untuk mengubah rasa sakit itu dengan rasa antisipasi bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Dan dia di surga sana, anak di surga sana, sedang mempersiapkan sebuah rumah baru bagi Anda. Sebuah rumah di mana tidak ada uang sewa atau kredit rumah, tidak ada keran air yang bocor atau semacamnya. Sebuah rumah di mana semuanya adalah sukacita. Masing-masing dari kita malam ini dapat memasuki pertunangan dengan Allah. Yesus sangat menantikan saat ketika kita akan dipersatukan kembali dengannya di dalam perjamuan kawin anak domba. Maka, saya ingin mendorong Anda malam ini, saya ingin mengajak Anda sebagai mempelai Kristus, persiapkan diri Anda untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan untuk menerima kebenaran Yesus Kristus ke dalam hidup Anda malam ini, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ketika Allah berkata, ia akan melakukan sesuatu bagi Anda menerimanya dengan iman, hal itu menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Yesus adalah firman Allah. Ketika kita menerimanya ke dalam hidup kita malam ini, kita dapat memiliki janji bahwa dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Dan ia akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah ia mulai dalam kita pada malam ini. Pada hari ia datang kembali mengumpulkan mempelainya. Dan kita menantikan hari ketika Yesus datang kembali sebagai orang Advent, dan antisipasi itu mencapai penggenapannya dan kepedihan masa lalu sepenuhnya terhapus dan kita mengalami sukacita dari pernikahan itu dengan mempelai laki-laki surgawi kita. Saat ketika Allah berjanji bahwa setiap air mata akan dihapus ketika kematian, penyakit, dan kesedihan tidak akan ada lagi. Lautan menyerahkan orang-orang matinya dan kita akan tinggal bersama Allah dan dia akan tinggal bersama kita. Ini adalah janji Allah kepada mempelainya pada malam ini. Dan Anda bertanya, seperti apa jadinya?
Ini slide terakhir kita untuk malam ini, mungkin slide terakhir dari pertemuan kemah ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukankah itu indah? Kita bahkan tidak bisa mengantisipasi atau membayangkan sukacita yang telah Allah persiapkan bagi kita. Yang saya tahu hanyalah bahwa Allah yang membentuk Adam di Taman Eden dan yang menyatukan saya dengan ibu saya di rahim. Dia mengetahui kebutuhan terdalam saya akan cinta dan keintiman dan persahabatan dan pemenuhan. Dia tahu apa yang akan memuaskan hatiku dan dia tahu apa yang akan memuaskan hatimu. Dan dia berjanji akan melakukan sesuatu yang jauh melebihi itu. Jauh melampaui itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bercerai, bertunangan, dan menikah. Kita tidak perlu lagi berada dalam tahap perceraian itu. Malam ini dengan iman kita dapat memasuki tahapan dan berkata, Tuhan, malam ini saya ingin bertunangan dengan mempelai pria surgawi. Dan ketika Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surgawi yang datang untuk mempelai wanita, saya ingin Dia datang untuk saya ingin Dia membawaku ke rumah surgawi itu. Saya ingin menjadi bagian dari perjamuan kawin anak domba. Saya ingin setiap air mata dalam hidup saya dihapuskan. Saya ingin tubuh rusak ini mengenakan yang tidak rusak. Saya ingin tubuh fana ini mengenakan keabadian. Saya ingin tubuh binasa ini mengenakan yang tak dapat binasa. Saya ingin diubahkan dalam sekejap mata. Saya ingin kebutuhan terdalam saya akan cinta, sukacita, pemenuhan, tujuan, dan kebahagiaan dipenuhi dengan cara yang tidak dapat saya bayangkan hari ini. Semua karena saya memiliki pengantin pria yang telah berjanji. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku telah menebusmu dengan darahku di Kalvari. Ini adalah hal yang indah yang harus kita nantikan sebagai mempelai Kristus. Kita umat Masehi Advent hari ke-7. Kita tidak hanya hidup dalam bayang-bayang Kalvari yang setiap tahun memudar menjadi masa lalu. Kita hidup di dalam fajar yang terus bersinar dari kedatangan Mesias yang kedua kali. Kita menantikan mempelai laki-laki surgawi kita. Dan ini adalah doa saya bahwa ketika Yesus datang kembali, setiap dari kita akan mendapat undangan untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba. Jadi jika Anda juga ingin hadir di perjamuan kawin anak domba, saya mengundang Anda untuk berdiri sekarang. Kita akan mengadakan doa pentahbisan bagi kita sebagai kumpulan pertemuan kemah, karena hanya mempelai laki-laki surgawi yang tahu apa yang memenuhi kebutuhan terdalam hatiku dan hatimu. Dan Dia datang lagi untuk membuat kita menjadi sesuatu yang sangat baru. Dan Dia datang untuk memberikan kita sesuatu yang belum pernah masuk ke dalam hati manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin berterima kasih kepadamu malam ini, bahwa terlepas dari jalan yang telah kami tempuh dalam hidup ini, terlepas dari bagaimana kaki kami atau hati kami mungkin telah mengembara dalam dosa-dosa, saya ingin berterima kasih Bapa bahwa Engkau tidak menyerah pada umat-Mu. Dan malam ini Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu mengasihi dunia ini, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam ini Bapak, kami bersyukur karena Engkau mengutus anak-Mu ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan melaluinya dunia ini diselamatkan. Malam ini Bapak, kami mohon agar Yesus sebagai mempelai laki-laki surgawi itu masuk ke dalam hati kami masing-masing. Kami meminta Bapa agar anak-Mu akan menghapus rasa sakit dan rasa malu masa lalu kami, dan Dia akan mengambil kendali pikiran dan indera kami. Dan Dia akan memberikan dalam karakter kami sebuah perubahan total, sehingga tidak ada yang tersisa dari yang sebelumnya. Tetapi ketika orang melihat kami sekarang, mereka tidak melihat apapun kecuali karakter Yesus Kristus. Bapak, berikanlah hidup kami buah roh sejak hari ini dan seterusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Bapak, berikanlah kami tuaian buah roh pada malam ini. Bapa, kirimkanlah roh-Mu ke dalam diri kami semua. Kirimkanlah roh-Mu ke dalam rumah kami, pernikahan kami, antara orang tua dan anak-anak. Bapa, kembalikanlah hati para bapa kepada anak-anak mereka, dan anak-anak kembali kepada bapa mereka. Kiranya keluarga kami dipersatukan kembali dan dipulihkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, kiranya penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi pusat kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga. Yesus, hamba meminta agar Engkau menjadi pusat dari setiap pernikahan yang diwakili malam ini. Bapa, hamba meminta agar sebagian dari mempelai Kristus yang termanifestasi malam ini berkumpul di sini, kami akan benar-benar bersiap-siap untuk perjamuan kawin anak domba. Hamba berdoa supaya kepada kami dikaruniakan jubah kebenaran Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorgawi kami.
Kiranya Engkau mengenakan dan menutupi segala tanda aib masa lalu kami, agar bila orang melihat kami, mereka melihat keindahannya dan kesempurnaannya. Dan Yesus, tolonglah datang segera. Hapuskanlah air mata kami. Akhiri dunia yang penuh kesedihan, penderitaan, dan kejahatan ini. Dan gantikanlah dengan langit baru dan bumi baru, di mana setiap air mata terhapus. Dan kami akan tinggal bersamamu, dan Engkau tinggal bersama kami. Sampai hari itu, Bapa Surgawi, kiranya kami berjalan dan berbicara dengan mempelai pria surgawi kami. Kiranya rohnya memimpin kami dalam setiap langkah. Kiranya rohnya mengubah hati dan pikiran kami. Dan kiranya dalam kehidupan kami, di gereja, di keluarga, ada manifestasi kemuliaan dan karakter Allah seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi Bapak, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu malam ini. Saat kami menutup pertemuan ini, Bapak, hamba berdoa agar tidak ada seorang pun yang hadir di sini malam ini yang akan hilang bila Yesus datang kembali, atau tidak ada sebutir pun jatuh di antara celah-celah. Dan Bapak, untuk setiap keluarga yang diwakili di sini malam ini, kami meminta agar setiap anggota dari setiap keluarga yang diwakili, mereka semua akan diselamatkan juga. Bapak, bagi orang tua kami, saudari kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun yang jauh, kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan mereka dengan cara yang penuh kuasa, bahwa Engkau akan membawa mereka kepada pertobatan dan mereka akan mengalami sukacita keselamatan. Dan Bapa, dari perkemahan ini, hamba berdoa agar aliran cahaya akan mengalir melalui kehidupan kami, sehingga akan ada manifestasi kemuliaan Allah di dalam setiap orang Advent, setiap orang Kristen yang berkumpul di sini malam ini, bahwa dunia akan diterangi oleh manifestasi kemuliaan dan karakter Allah, dan orang-orang akan tahu bahwa Allah di atas sana. Mereka akan tahu bahwa karakternya adalah kasih, dan mereka tahu bahwa Ia akan datang kembali untuk mereka. Bapak, ketika Yesus datang kembali, mungkin bukan hanya kami yang ada di dalam kitab kehidupan. Tetapi Tuhan, kami meminta agar setiap orang di Maine malam ini ada di dalam kitab kehidupan oleh karena karunia-Mu. Jadi Bapak, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu malam ini. Pahatlah dan bentuklah kami. Persiapkanlah kami untuk perjamuan kawin di atas sana. Sampai Engkau datang, kiranya kami didapati setia padamu, di bagian ladang manapun kami dipanggil untuk melayani. Kami memohon belas kasihan ini dalam nama Yesus. Amin.